Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan ucapkan berita untuk hari ini, Kamis 7 Agustus 2025. Sari berita penting. Dinilai janggal, Adian Jaya Mandiri kerjakan proyek kantor DPRD Kerinci tahun 2023 sampai 2025 senilai 27 miliar rupiah berturut-turut. Berita kedua, program makan bergizi gratis Bupati Bungo hadiri groundbreaking pembangunan dapur sehat bergizi. Berita ketiga, curi TBS 30 kali terduga ninja sawit di Dharmasraya ditangkap polisi. Berita selengkapnya. CV Adian Jaya Mandiri jadi sorotan dalam pengerjaan gedung DPRD Kerinci. Pasalnya selama 3 tahun berturut-turut tahun 2023, 2024, dan 2025 selalu menjadi pemenang tender proyek tersebut, sehingga sebagian kalangan menilai sudah diatur pemenangnya. Meski 2 kali hasil pekerjaan terindikasi bermasalah dan kualitas fisik gedung dipertanyakan, CV Adian Jaya Mandiri kembali memenangkan tender untuk tahun 2025 dengan anggaran senilai 14,3 miliar rupiah. Hal ini menjadi sorotan sejumlah aktivis di Kerinci. Proyek yang dimulai pada tahun 2023 senilai 8,2 miliar rupiah dan dilanjutkan tahun 2024 senilai 4,86 miliar rupiah mencatat sejumlah kerusakan sejak masa pemeliharaan, retakan, finishing asal-asalan, dan material bangunan di bawah standar menjadi sorotan publik. Aktivis dan tokoh masyarakat mendesak agar Bupati Monadi dan anggota DPRD Kerinci melakukan inspeksi mendadak sidak langsung ke lapangan. Kualitas pekerjaan 2 tahun sebelumnya ini banyak retakan, material yang digunakan di bawah standar, tapi tahun ini kok bisa menjadi pemenang lagi, ungkap salah seorang aktivis Kerinci. UKPPJ Kerinci juga menjadi sorotan karena dinilai sudah ada kerjasama dengan kontraktor tersebut sehingga bisa memenangkan tender setiap tahun. DPRD Kerinci juga diminta untuk awasi proyek tersebut. Mereka menuntut agar Inspektorat Daerah, BPKP, hingga Kejaksaan melakukan audit menyeluruh tentang dan pelaksanaan fisik proyek. Kami tidak ingin gedung DPRD yang megah hanya menjadi simbol kemewahan yang rapuh dan sera dengan kepentingan, tegas seorang aktivis anti korupsi. Sementara itu, kontraktor pengerjaan proyek tersebut belum memberikan keterangan terkait hal ini. Demikian juga Kabak UKPBJ Alwi belum memberikan keterangan. Diketahui pembangunan awal gedung DPRD Kerinci dimulai pada tahun 2023 dengan nilai proyek 8,2 miliar rupiah. Tender dibuka pada 21 Juli dan kontrak diteken 25 Agustus 2023. Ada 27 peserta terdaftar, namun hanya 4 yang mau mengajukan penawaran. Sisanya gugur tanpa bertanding. Tahun 2023 ini, proyek gedung DPRD Kerinci memasuki tahap ketiga. Nilainya melonjak drastis menjadi 14,3 miliar rupiah. Ada 22 peserta yang mendaftar, namun tidak satu pun pengajuan penawaran kecuali CV Adian Jaya Mandiri. Maka tak perlu klarifikasi, tak perlu evaluasi panjang, otomatis menang tanpa kompetisi. Tender terbesar selama 3 tahun terakhir ini justru yang paling sepi. Seorang anggota DPRD Kerinci yang minta identitasnya tidak dipublikasikan demi menjaga posisi kelembagaan, mengungkapkan kegelisahannya terhadap proses pengadaan pembangunan gedung DPRD yang selama 3 tahun terakhir hanya dimenangkan oleh satu kontraktor, yaitu CV Adian Jaya Mandiri. Kami tak ingin kantor Dewan ini menjadi simbol proyek yang dipertanyakan publik. 3 tahun berturut-turut dimenangkan satu perusahaan yang sama dengan pola pemenangan tunggal, yakni nyaris tanpa perlawanan. Ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan, ucapnya lirih. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan teknis berada di tangan Dinas PUPR, tapi ia menekankan bahwa legitimasi
lembaga legislatif ikut dipertaruhkan. Bangunan itu bukan sekedar fisik, tapi simbol dari keterwakilan rakyat. Kami berharap ada pengawasan ketat terhadap proyek ini. Jika memang prosesnya bersih, mari kita uji secara terbuka. Tapi kalau ada permainan, jangan sampai ini dibiarkan menjadi tradisi. Gedung rakyat harus dibangun dengan integritas, tambahnya. Sumber berita Jambi Update. Tender proyek pengawasan ini disyaratkan menggunakan SPBU RE 201 atau jasa pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Subklasifikasinya ini adalah syarat mutlak, bukan sekedar formalitas. Kami membaca dan menganalisis database LPJK Kementerian PUPR per Juni 2025. Di sana terlihat CV Aktiva hanya memiliki 3 klasifikasi RK atau rekayasa perencanaan, bukan RE pengawasan. Berikut rinciannya. Untuk RK 001 kodenya SPBU-nya, klasifikasi rekayasa pembangunan gedung hunian dan non-hunian, masa berlaku 3 November 2022 sampai 2 November 2025. Status disetujui. Kodenya Inkindo lembaganya. Kemudian untuk RK 002 kode SPBU-nya, klasifikasi rekayasa sipil SDA, masa berlaku 2 Februari 2023 sampai 1 Februari 2026. Status disetujui dan lembaganya Inkindo. Kode SPBU RK 003 klasifikasi rekayasa sipil transportasi, masa berlaku 3 Februari 2023 sampai 2 Februari 2026. Status disetujui dengan lembaga sama Inkindo. Terlihat jelas bahwa tak satu pun dari klasifikasi tersebut mencakup RE 201. Artinya secara regulatif perusahaan ini tak layak mengikuti, apalagi memenangi tender pengawasan bangunan gedung. Dalam dunia pengadaan jasa konstruksi tidak ada ruang abu-abu. Peraturan harus sangat jelas dan mengikat. Lihat Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 51 ayat 1 mengatakan penyedia yang tidak memenuhi syarat administratif dan teknis wajib digugurkan. Silahkan baca juga dokumen teknis, dokumen pemilihan umum LKPP dan SKKNI, konstruksi. Subklasifikasi RE 201 wajib dimiliki untuk proyek pengawasan gedung perkantoran. Lalu interpretasi LPJK, klasifikasi RK rekayasa tidak bisa menggantikan fungsi RE pengawasan. Jika klasifikasi SBU adalah syarat masuk gerbang, maka dalam kasus ini CV Aktiva seharusnya tidak pernah lolos dari pintu awal sebagai pengawasan. Di balik angka-angka proyek itu, RE 201 adalah kode yang menentukan apakah sebuah pekerjaan pengawasan proyek gedung sah menurut hukum atau cuma dagelan teknis yang dipoles birokrasi. Namun publik tentu terbatas pengetahuannya tentang 3 karakter itu. Padahal di sanalah titik gelap tender-tender pengawasan mulai diciptakan. Diam-diam mengganti RE 201 dengan RK 001 dan berharap publik tidak sadar. Berdasarkan Permen PUPR nomor 14 garis tahun 2020 dan SKKNI LPJK RE 201 diperuntukkan bagi pekerjaan pengawasan fisik di lapangan. Karena tender ini pengawasan bukan perencanaan, jika RK 001 disahkan, dokumen pemilihan harus direvisi total karena melanggar prinsip konsistensi. Pokja bisa diseret ke meja hukum jika meloloskan peserta yang tak punya RE 201. Maka jika ada penyedia yang hanya memiliki RK 001 tapi tahu dimenangkan, ini bukan kelalaian tapi rekayasa administrasi, sebuah upaya pemalsuan legalitas secara terselubung. Jika penyedia yang menang tidak memiliki RE 201, maka kontraknya cacat hukum bertentangan dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 51
yang mengharuskan peserta memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Potensi kerugian negara tinggi karena pengawasan proyek dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang secara hukum dan teknis. Pokja dapat dikenai pasal penyalahgunaan wewenang jika tidak menggugurkan penyedia yang tak memiliki klasifikasi sesuai. Kalau negara gagal bedakan pengawas dengan perencana, maka tak lama lagi sebuah bangunan rakyat akan dibangun oleh kebohongan, ujar Arif Safwan, salah satu aktivis mahasiswa asal Kerinci. Fakta bahwa CV Aktiva sebagai pengawas tetap dimenangkan sebagai pemenang oleh Pokja Seleksi membuka ruang tanya, sebab jika fakta terseterang ini bisa lolos dari pengamatan, maka bukan hanya proyek yang akan bermasalah, tetapi marwah sistem pengadaan publik itu sendiri. Sertifikasi bisa dicetak, tapi kompetensi pengawasan tidak bisa dimanipulasi dengan klasifikasi yang keliru, ujar sumber internal di DPRD Kerinci yang enggak disebutkan namanya. Politik Kabupaten Kerinci, publik Kabupaten Kerinci, para anggota DPRD dan seluruh elemen pengawas APBD punya kepentingan yang sama. Bagaimana gedung DPRD dibangun dengan kualitas terbaik dan diawasi oleh pihak yang benar-benar kompeten. Sumber berita Jambiling. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.